Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 menit ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui, hukumnya haram. Ini hal-hal yang tak boleh ditiru dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang nabi tentunya mempunyai peran untuk para umatnya. Karenanya sebagai umat tentunya harus mentauladani ajaran Nabi dalam kehidupan. Akan tetapi tidak semua ajaran Nabi wajib untuk diikuti. Tetap ada wilayah yang memang menjadi wilayah khususnya beliau. Terdapat di sisi lain yang wajib untuk Nabi, namun hanya menjadi sunnah untuk umat. Kemudian ada juga yang dibolehkan oleh Nabi, tapi justru haram untuk umatnya. Terdapat beberapa perbuatan yang hanya boleh dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi hal ini sebuah pengecualian bagi umatnya. Contoh, perbuatan tersebut antara lain adalah beristri lebih 4 dalam waktu yang bersamaan. Kebolehan ini hanya berlaku untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Sedangkan umatnya tidak diperbolehkan melakukan hal ini. Ulama sendiri bahkan sudah sepakat untuk melarang jika beristri lebih dari 4 dalam waktu yang bersamaan, karena hukumnya haram. Istri pertama sampai istri keempat akan sah jika dilakukan sesuai syariat dan rukunnya. Sedangkan wanita kelima yang menjadi istri dan seterusnya tidak akan sah. Wanita kelima dan seterusnya wajib untuk dipisahkan karena tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi mereka yang menikahi lebih dari 4 wanita secara bersamaan, perlu untuk melakukan taubat dengan sungguh-sungguh dan membaca istighfar. Kemudian yang selanjutnya adalah puasa wisal. Puasa ini adalah puasa yang tidak terbuka saat maghrib hingga puasa tidak bersambung terus sampai esok hari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa wisal dan hukumnya diperbolehkan untuk beliau. Akan tetapi untuk umat hal ini haram hukumnya. Hadis riwayat Bukhari menjelaskan bahwa puasa ini hanya dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak boleh diikuti oleh umatnya. Hal ini tentunya karena kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah telah memberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kekuatan untuk bisa menahan makan dan minum hingga beberapa hari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang wisal dalam berpuasa. Kemudian terdapat seorang dari kalangan muslimin yang berkata kepadanya, "Bukankah Anda melakukan puasa wisal, wahai Rasulullah?" Rasulullah berkata, "Siapa dari kalian yang keadaannya sama denganku? Aku tidak sama dengan keadaan seseorang kalian, karena aku selalu memberiku makan dan minum." Contohnya merupakan hasil dari istimbat hukum dari para ulama dan cara memeriksa semua dalil.
baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabat beriman, saya rasa video kali ini sudah cukup. Semoga menjadi wasilah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.